min awwalil khair an tatruka syarr. Awal dari kebaikan itu adalah tinggalkan dosa. Mau dapat kebaikan dari Allah, tinggalkan dosa. Itu aja syaratnya. Tinggalkan dosa, berhijrahlah dari dosa. Min awalil khair, pengen jadi orang yang rezekinya berkah, tinggalkan riba. Pengen jadi orang yang khusyuk salatnya, tinggalkan dosa. Pengen bisa menghafal Al-Quran, tinggalkan dosa. Pengen ketika duduk dalam majelis ilmu itu, ilmu kemudian melekat di benak dan hati kita, tinggalkan dosa. Pengen dapat jodoh yang cantik dan solehah, tinggalkan dosa. Seperti apa? Seperti Yusuf, seperti Musa, seperti yang lain-lainnya. Tinggalkan dosa, awal dari kebaikan. Pengen dapat kebahagiaan di rumah tangga, tinggalkan dosa. Karena sesungguhnya kesengsaraan kita itu karena dosa. Tidak ada sebab lain selain dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat kepada hambanya setiap hari. Jangan pikir jarang. Setiap hari Allah turunkan rahmat kepada kita. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk memberi rahmat kepada hambanya. Terus ada hamba yang bertanya, ya Allah, kenapa saya tidak dapat rahmat? Dosa menghalangimu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa menghalangi kita dari rahmat Allah. Jangan salahkan Allah kalau kita punya penyakit terus tidak sembuh. Karena dosa menghalangi kita dari sembuh. Allah sudah turunkan syifa. Kalau orang yang sedikit dosanya dan banyak bertaubat, Allah mudahkan kesembuhannya. Kecuali sebagian kecil yang sengaja Allah uji seperti Ayub. Umar, ada yang sakit perut. Bukan sakit perut biasa. Sakit perut udah berhari-hari. Tanya sama Umar, Madik, kenapa kamu? Saya sakit perut. Sini kata Umar. Dipegang perutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diruqyah. Kemudian Rabban nas adlibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u. Gimana perut? Udah langsung sembuh. Cepat sekali. Langsung sembuh dan lebih sehat dari sebelum dia sakit. Allah berikan rahmat cepat sesuai dengan sedikit banyaknya dosa. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya siapa orang yang pertama masuk surga? Orang yang paling sedikit dosanya. Bukan yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling sedikit dosanya. Karena kalau orang sedikit dosa, Allah akan bimbing hatinya kepada banyak amal-amal soleh. Kalau kita merasa kurang bisa semangat beramal soleh, itu pasti sebabnya dosa. Jangan pikir dosa itu nggak ngaruh bagi kita. Bahkan dunia dan akhirat kita dipengaruhi oleh dosa kita. Sedikit saja berpengaruh. Kalau kita ada yang merasa tidak berpengaruh oleh dosa, itu mungkin naudzubillah. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Hatinya sudah keras. Ada orang melihat aurat perempuan, melihat film porno dan seterusnya, melihat hal-hal yang vulgar. Gue mah biasa aja ngelihat gitu-gitu, nggak ngaruh. Ini qasat qulubuhum, sudah keras hatinya. Terus ada orang yang melihat sedikit, udah astagfirullahaladzim, lu lebay lu. Begitu aja, ngeres apa segala macam. Enggak, dia masih baik hatinya, sehingga langsung berasa. Bagi dia itu langsung terasa, sedikit aja ada yang tidak baik terasa bagi dia. Sedangkan kita, banyak hal yang tidak baik terjadi, biasa-biasa saja. Bukankah kata Nabi selemah-lemah iman itu adalah mencegah kemungkaran di hati? Artinya, merasa tidak nyaman dengan kemungkaran di dalam hati kita. Makanya mau dapat kebaikan, tinggalkan dosa. Berhijrahlah dari dosa. Dan yakinlah janji Allah. Sebagaimana kata Nabi, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena takut kepada Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik dari itu. Meninggalkan pertemanan. Bukan dia tidak mau berteman, tetapi meninggalkan kebiasaan, gaul yang buruk, sehingga akhirnya dia ditinggalkan oleh teman-temannya, atau dia mungkin dibenci, dikucilkan oleh teman-temannya. Allah akan menggantikan untuknya teman yang lebih baik. Dan ini buktinya. Ketika kita berhijrah, kita jadi bersaudara. Kita jadi bersaudara di sini dan saling kenal, bukan karena saya buat program, itu hanya asbab. Bukan karena Al-Latif buat program, itu hanya asbab syariatnya. Tetapi karena antum sedang berhijrah, Allah menjanjikan untuk antum akan mempertemukan dengan orang yang lebih baik sebagai teman-teman baru antum. Disinilah buktinya. Lalu ketika kita berhijrah, Allah menjanjikan akan memberikan yang lebih baik. Dulu kita berhijrah dari satu pekerjaan, Allah akan berikan pekerjaan yang lebih baik. Nanti kita akan dengarkan kisah-kisah ini bukan dari saya secara teoritis, tapi dari langsung pelakunya yang sudah mendapatkan bukti dari janji Allah. Min awalil khair an tatruka syarr. Kalau mau dapat kebaikan dunia akhirat, tinggalkan saja dosa. Insya Allah dapat. Dan nanti banyak sekali buktinya. Yang pertama, kita coba dengar sharing dari kakak kita, saudara kita, sahabat kita. Bagi yang sebagian mungkin adik kita.
Ayah Doni. Mana Ayah Doni? Ya, silakan Ayah Doni ke depan. Saya minta tolong Ayah Doni untuk sharing kepada kita tentang pengalaman hijrah beliau dan bagaimana perasaan dan kehidupan beliau after hijrah. Apakah benar janji Allah dan Rasul bahwa bagi yang berhijrah ada kebaikan yang lebih banyak daripada sebelum dia berhijrah. Silakan Ayah. Boleh dia aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya rasanya tidak pantas saya di sini dan berdiri di depan orang-orang yang soleh ini. Sebenarnya saya juga hanya ingin menjadi orang yang lebih baik dan orang yang disayangi Allah. Nama saya Doni. Kalau di komunitas underground atau musik bawah sana, saya lebih dikenal dengan nama Depa. Saya vokalis sebuah band metal, cadas, hardcore, punk rock, ya apalah namanya. Tapi itu dulu. Saya terlahir di keluarga muslim, cuma keluarga yang kurang taat karena agama Islam. Terus remaja saya besar di jalanan kota Bandung, tepatnya di Jalan Sumatera, di belakang Mall BP. Saya dulu di situ dari tahun 95 mungkin sampai 2008-an kan saya di 3 tahun saya itu jalan, pulang ke rumah paling pas hari raya. Hari-hari remaja saya diisi dengan banyak dosa atau maksiat. Pada tahun 96 saya membuat sebuah band ya, karena di lingkungan saya semuanya rata-rata musisi gitu. Musik underground. 98 saya menikah di umur 25 tahun. Dengan band itu banyak pengalaman yang saya dapat tapi kayaknya semuanya nggak usah diceritain lah, semuanya nggak ada yang diridoi lah, semalam udah boro-boro tahu tentang agama, semua orang juga sibuk akan dunia situ. Jadi yang terlintas di benak saya pada dulu itu gimana caranya menghabiskan waktu di dunia ini dengan bersenang-senang, bebas tanpa aturan. Gimana caranya biar bisa menjadi orang yang terkenal, banyak duit, bisa manggung di mana-mana, bisa manggung dengan band idola saya, bisa manggung di luar negeri, bisa tur. Kalau tur sih sempat saya ternyata Allah masih saya tur walaupun saya nggak taat gitu. Tapi dikasih se Indonesia saya pernah, kecuali Papua saya dulu. Alhamdulillah juga terisi dari situ, dari band juga banyak gitu. Cuman yang nggak jadi apa-apa, begitu aja dapat duit habis. Akhirnya setelah mengeluarkan 4 album, mulai di tahun awal habis pulang dari tur Jawa Bali di awal 2012, pulang dari tur mungkin karena kecapean, saya sakit. Dari sakit itu mulai saya berhenti merokok, berhenti mengkonsumsi minuman keras, tapi ngeganja masih.
pertengahan 2012 mulai galau, mulai nggak nyaman di komunitas teh, kegig, udah nggak enak. Dari situ saya mulai pelan-pelan sholat, walaupun enggak, maksudnya enggak full 5 waktu, masih kadang asar, kadang zuhur. Pokoknya semau saya, bukan semampu saya, maunya aja. Karena pada waktu itu saya rasa tidak banyak kajian-kajian. Di akhir 2012 saya bertemu dengan teman-teman di Anaba. Mungkin mereka tahu saya mulai galau gitu kan. Waktu itu ada saudara saya Ucai dari Rocket Rockers, terus teman-teman Pang yang drummernya Billboard mulai ngobrol, ya kita ngaji yuk. Akhirnya saya mulai ngaji bareng mereka. Waktu itu di Hotel Ciamplas. Sekarang pengajiannya pindah ke Bogor Cafe tiap hari Rabu, tapi sekarang lagi libur pada kesini deh. Terus tahu Al-Latif pada awal-awal 2013. Mungkin karena Allah tahu ya, saya pengen jadi bener gitu, orang yang baik. Makanya di awal 2013 itu saya buka kedai bakso, dan alhamdulillah bagus gitu. Dan jadi karena kedai bakso itu akhirnya saya tidak terlalu menumpukan hidup saya di band. Terus di tahun 2013 kalau manggung udah mulai, aduh bukan gue lagi gitu, udah bukan dempak gitu. Kalau manggung udah nggak, hatinya nggak di situ gitu. Pas puncak saya meninggalkan semuanya gitu, puncaknya saya hijrah, udah. Karena yang namanya hijrah itu berpindah dari suatu tempat, dari A ke tempat B, dan bukan hanya perpindahan raga saja gitu, bukan hanya jiwa, tapi main, artinya pola pikir juga harus berubah. Puncaknya ketika saya masih sholat pulang betul di setiap subuh, anak saya kan sudah gede yang pertama, jadi kalau subuh itu selalu dibangunin sama istri saya, Pak, sholat. Anak-anak kan biasa kalau disuruh sholat subuh itu susah. Sementara saya ya gitu, tidur ayam gitulah, tidur tapi bangun tapi orang ya dah sholatnya juga nggak pol gitu, maksudnya belum sohibnya belum pol gitu. Makanya semaunya aja, kadang kalau ingat sholat, kalau enggak ya baik aja gitu. Akhirnya istri saya kan harus membangunin, kak sholat, dan terlontar dari mulut anak saya, ngapain sholat, kalian juga udah sholat. Nah itu sih yang bikin saya kayak imam yang nanggung dosa keluarga saya teh suami gitu, saya, ayah. Dan akhirnya dari sejak itu saya menyiapkan bahwa tidak akan pernah meninggalkan semua. Akhirnya berjalan sampai sekarang, ikut kajian, dan memang benar gitu apa yang dijanjikan Allah. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah,
Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Saya sempat dinyinir oleh beberapa sahabat saya di komunitas yang tadinya suka datang ke warung, jadi nggak pernah. Ya saya mah berprasangka baik aja gitu. Dan ketika kita berprasangka baik, insya Allah juga akan ngasih yang baik-baik. Pertama-tama sih saya marah waktu itu, Ustaz Rusmin, wah ini Alhamdulillah sudah apa gitu. Ya, akhirnya mungkin mereka lihat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun. Mungkin sekarang jelas saya 3 tahun kita kalau segitu. Dan akhirnya di akhir 2014 saya memutuskan keluar dari band saya, bukan karena melihat dari segi ya, soalnya ada beberapa hadis ya yang menyatakan bahwa ya saya emang nggak ngelihat musik buat dakwah atau apa, tapi saya mau melihatnya musik saya gitu. Ketika saya perform di bawah orang nikah pada mau akhwat dan iwan bercampur yang bukan mahramnya, itu kan kalau di syariat Islam adalah pesan ketika kita menyampaikan kebaikan dan kebaikan itu ditiru oleh orang, maka kita akan mendapat pahala orang tersebut tanpa mengoreksi pahala orang tersebut. Begitu juga kalau kita menyampaikan keburukan itu ditiru oleh orang dan kita akan mendapatkan dosa tanpa mengoreksi orang tersebut. Dan saya juga selalu terngiang itu kata-kata Ustaz itu, dosa itu akan besar bila yang berbuat dosa yang kecil itu adalah seorang panutan. Saya masa itu apa itu? Saya rasa gitu. Saya rasa gitu, saya banyak fans kalau saya ngomong itu bukan gitu. Jadi akhirnya daripada jadi banyak. Jadi saya juga kepikir dengan saya hijrah sekarang, dengan saya berbuat lama, jauh gitu buat nutup dosa-dosa yang saya telah tahu. Kadang-kadang saya berpikir gitu. Tapi insya Allah, waktu itu juga saya ngobrol sama Ustaz Ijul, ya asal tobatan nasuha, insya Allah yang tadinya dosa itu akan berbalik menjadi amal baik, kata beliau. Ya akhirnya saya ada harapan ya, tapi ingat, saya harus berpegang pada tali Islam, jangan coba ya meninggalkan. Karena tapi alhamdulillah kan, ya Allah Maha tahu gitu. Walaupun saya banyak meninggalkan sahabat-sahabat saya yang dulu, tapi saya digantikan oleh sahabat-sahabat yang lebih soleh, yang baik kesini dialami, alhamdulillah. Terus teman-teman, apapun di luar juga banyak ya. Jadi banyak yang ngajak, ayo maju di sini, ke majelis ini, alhamdulillah. Dan ya intinya carilah sahabat itu yang jangan mengajak kita hanya bersenang-senang saja, tapi carilah sahabat yang selalu mengingatkan kita sama Allah. Itu aja. Kalau ada sahabat yang selalu mengingatkan kita sama Allah, ingat, jangan keras-keras, peluk, jangan dilepas. Karena insya Allah teman-teman yang soleh itu akan memberikan syafaat di akhirat kelak. Ya, cuma segitu aja tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa jemaah, bahwa banyak hal yang dulu saya sempat
duduk lama dengan Ayah Doni, cerita-cerita, dan masih banyak hal yang belum, mungkin karena keterbatasan waktu, belum bisa disampaikan semuanya. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwa kehidupan kita setelah berhijrah, itu Allah buat lebih berkualitas daripada sebelum berhijrah. Allah ganti semuanya. Kualitas hidup kita, keberkahan rezeki kita, terus keberlimpahan, kebahagiaan di dalam hati kita, Allah ganti. Karena itu janji Allah melalui lisan Rasulnya. Siapa yang meninggalkan satu keburukan karena Allah, Allah menggantinya dengan kebaikan yang lebih banyak untuk dia. Jadi nggak usah khawatir. Ditambah lagi dengan sebuah kaidah, min awwalil khair an tatruka syarr. Awal dari kebaikan itu tinggalkanlah dosa. Mau dapat kebaikan apapun, istighfar. Makanya dulu para ulama melihat dosa mereka itu kepada banyak hal. Melihat dosa mereka itu pada dirinya, melihat dosa mereka itu pada istrinya, melihat dosa mereka itu pada anaknya, melihat dosa mereka itu pada bahkan kepada rezekinya, bahkan pada hewan ternaknya. Para ulama dulu, para salafus salih, kalau misalnya hewan yang biasanya memberikan susu beberapa gelas atau beberapa jerigen, ternyata berkurang jumlah susunya, itu penyebabnya dosa. Sehingga mereka bertobat kepada Allah hanya gara-gara susunya berkurang dari hewan ternak mereka. Kalau anak-anak mereka yang biasanya taat kepada orang tua kali ini agak keras kepala, itu enggak hanya anaknya yang dinasihati, tetapi mereka menasihati diri sendiri karena itu dampak dari dosa. Kalau dia ada masalah dengan pasangannya, istrinya jadi mungkin ngambek atau ada masalah dengan dia, tidak nyaman hubungan mereka, itu pasti sebabnya dosa. Dan saya membuktikan bahwa kalau saya lagi ada masalah dengan pasangan, dan saya mencoba muhasabah diri, ini pasti karena dosa, lalu datang ke masjid sholat, lalu meminta ampun kepada Allah, biasanya pulang dari sana itu Allah akan memberikan kita solusi, jalan keluar. Jadi damai lagi gitu. Jadi nyaman lagi dengan pasangan kita. Dan caranya banyak sekali. Bisa mungkin dengan didatangkan tamu ke rumah kita. Sehingga kan gak enak di depan tamu kita diam-diaman ya. Ngobrol, tamu pulang, udah biasa lagi. Caranya banyak. Atau mungkin dengan cara Allah tiba-tiba melapangkan dada kita. Mungkin yang salah adalah pasangan kita. Tetapi yang dilapangkan dada kita sehingga dengan kelapangan dada kita tetap bisa berbuat baik pada dia. Kita senyum, kita ucapkan kata-kata yang baik. Akhirnya jadi baik lagi dan kemudian hubungan kita menjadi lebih nyaman kembali. Ini semuanya adalah gara-gara dosa. Tidaklah Allah menghalangi seseorang dari rahmat kecuali penghalangnya itu adalah dosa-dosa kita. Makin besar dosanya, makin sulit dan makin banyak rahmat yang kita tidak dapatkan. Termasuk ilmu. Para ulama dulu karena ilmu mereka banyak dan jarang sekali lupa. Sekali lupa itu pasti sebabnya dosa. Dan kita tahu dengan Imam Syafi'i. Ketika beliau curhat kepada gurunya Imam Waqi'. Kenapa hafalan saya akhir-akhir ini melemah ya guru? Kata gurunya, sesungguhnya ilmu itu cahaya Allah. Dan cahaya itu tidak diberikan kepada para pendosa. Maka bertaubatlah. Imam Syafi'i teringat dengan mungkin ada beberapa kesalahan yang gak sengaja beliau lakukan. Termasuk di zaman Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan membuat majelis seperti ini di masjid. Utsman ini seorang khalifah, Amirul Mukminin, presiden, seorang imam masjid, dan seorang ulama yang mengajarkan ilmu. Syarat duduk dalam majelis Utsman bin Affan adalah bertaubat. Syarat duduk dalam majelis ilmunya Utsman bin Affan adalah bertaubat. Kalau ada yang belum bertaubat, maka nggak boleh duduk dalam majelis ilmu Utsman. Kenapa? Allah tidak akan turunkan rahmat dari ilmu kepada orang yang masih banyak dosanya. Sehingga mereka datang dengan wudu, kemudian pakaian yang baik, kemudian mereka membagi-bagi parfum, bersiwak, dan beristighfar kepada Allah, baru duduk dalam majelis ilmu. Tiba-tiba datang dari luar seorang laki-laki yang ketika dia mau masuk masjid, secara tidak sengaja, sekilas, lewatlah seorang perempuan dengan berhijab, lalu hijabnya ditiup dengan angin kencang, ada angin kencang, dan terbukalah auratnya dan kelihatan rambutnya. Laki-laki ini melihat sekilas saja. Karena dia menganggap ini kebetulan, cuma sekilas dan cuma rambut dari jarak yang jauh. Sehingga dia anggap itu sesuatu yang sepele, tidak beristighfar. Tanpa beristighfar dia masuk ke masjid, kemudian duduk dalam majelisnya Utsman. Utsman mengatakan, kenapa aku melihat ada seorang laki-laki yang datang kepada kita, sedangkan di matanya masih ada bekas dosa? Di matanya masih ada bekas dosa. Utsman tahu
Lalu laki-laki itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana engkau tahu? Apakah telah turun wahyu kepadamu? Padahal tidak ada lagi wahyu setelah Rasulullah. Apa kata Utsman? Ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati kamu dengan firasat orang yang beriman. Firasat. Dan ini hanya diberikan kepada orang soleh. Kita tidak punya firasat seperti ini. Jadi jangan menilai orang lain, oh ini ahli maksiat, ini ahli dosa. Tidak. Untuk diri saja, untuk diri kita. Artinya, hanya sekilas saja, ngelihat, yang dia juga cuma rambut. Dan itu pun jarak jauh. Ternyata tidak diridhoi oleh Allah untuk duduk dalam majelis ilmunya Utsman. Bagaimana dengan kita? Yang lebih dari rambut dan tidak sekilas dan tidak jarak jauh, jarak dekat sekali. Maka awal dari setiap kebaikan, tinggalkanlah dosa. Hijrah. Dan nanti Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lanjutkan insya Allah nanti setelah salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, kata kunci kita pada malam ini adalah kalimat tadi dari para ulama bahwa min awwalil khair an tatruka syarr. Awal dari setiap kebaikan itu adalah tinggalkanlah dosa. Pokoknya kalau kita ngerasain ada galau sedikit, itu sebabnya bukan karena belum ketemu pacar atau belum dapat pacar, masih jomblo. Bukan itu sebab seseorang galau. Galau itu dari dosa. Seorang kecewanya berlebihan itu dari dosa. Gelisah itu dari dosa. Penyakit jasmani, rohani, dan kehidupan kita semua bermasalah itu semuanya sebabnya dosa. Makanya tidak ada dosa yang baik. Tidak ada dosa yang menghasilkan kebaikan, itu nggak mungkin. Dan tidak juga ada kebaikan yang menghasilkan keburukan. Maka awal dari kebaikan itu tinggalkan dosa. Nabi SAW menasihati kita dengan kalimat, "Idza kafurat dzunubul 'abdi wa laysa lahu 'amalun yukaffiraha, ibtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha." Kalau ada hamba yang dosanya banyak, tapi dia tidak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan mengujinya dengan kesengsaraan untuk mengkifarat dosa-dosanya. Jadi dosa itu membuat hidup kita susah. Jadi kalau kita punya banyak dosa, tapi kita sedikit amal, maka tidak balance, tidak seimbang antara bebannya dengan yang bisa menampungnya, maka akhirnya Allah akan menguji kita dengan banyak sekali beban-beban hidup untuk bisa menampung dosa-dosa kita sebagai kifarat atas dosa-dosa kita. Sakit itu sebabnya dosa. Seandainya orang tidak berdosa, apakah dia kemudian akan sakit? Ya, mungkin sakitnya itu untuk raf'ud darajat, untuk mengangkat derajat. Tapi kalau terus-menerus ujian yang Allah berikan kepada dia itu hanya untuk mengkifarat dosanya, kapan dia akan diangkat derajatnya? Karena Allah tidak akan mengangkat derajat sebelum dia dibersihkan dari dosa-dosa. Wa rafa'na laka dzikrak, setelah alladzi anqadha dhahrak, Allah meringankan dulu beban-beban. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka dhahrak alladzi wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami turunkan dulu wizrak. Wizrun itu adalah dosa, dan yang paling besar itu adalah syirik. Kami turunkan dulu beban-beban dosamu yang telah memberatkan punggungmu, baru kemudian wa rafa'na laka dzikrak. Maksudnya apa? Kalau bagi kita, itu bagi Rasulullah secara khusus. Kalau bagi kita makna ayat itu, Allah tidak akan mengangkat derajat seseorang yang masih banyak dosa. Maka Allah akan mengkifarat dulu dosanya, baik dengan amal solihnya. Kalau tidak cukup, maka dengan musibah-musibah yang akan ditimpakan kepada dia. Tergantung besarnya dosa kita. Makin besar, maka tunggulah. Idza jaa ajaluh la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktu yang Allah ancamkan, Allah mengatakan, "Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun." Atau fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Fatarabbasu inna ma'akum minal mutarabbisin. Tunggu saja. Kalau tidak percaya, nanti Allah akan mendatangkan kepada orang-orang yang berdosa itu satu musibah yang tujuannya adalah untuk mengkifarat dosanya. Kalau dia gagal dengan musibah itu, maka dia menjadi jadilah dia orang yang serendah-rendahnya. Makanya ikhwas kalian, yakinlah kepada janji Allah dan Rasul bahwa siapa yang meninggalkan suatu keburukan karena Allah, Allah akan menggantikan untuknya banyak kebaikan dari jalan yang lain. Ada satu
nasihat dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang bahayanya dosa atau keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari dosa. Kata beliau, dosa itu yang pertama adalah menghalangi seseorang dari ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Apa ilmu yang benar? Ilmu yang benar itu ilmu yang membuat kita setelah mengetahuinya jadi lebih takut kepada Allah. Karena kata Nabi, Ra'sul hikmah makhafatullah. Ilmu yang puncaknya itu adalah merasa takut kepada Allah. Itu ilmu yang benar. Atau rendah-rendahnya kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu adalah meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi kalau kita dapat ilmu agama tapi tidak lebih yakin bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, itu bukan ilmu yang hak, bukan ilmu yang benar. Apalagi kalau kita tidak mendapatkan rasa takut kepada Allah setelah belajar ilmu, berarti itu bukan ilmu yang hak, bukan ilmu yang benar. Itu hanya syaqafah, itu hanya wawasan, itu hanya tamattu akli, itu hanya sensasi berpikir. Banyak orang yang berpikir sudah duduk dalam majelis ilmu, sedangkan ketika dia pulang tidak bertambah imannya. Padahal tujuan dari duduk dalam majelis ilmu adalah untuk memperbaharui iman. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Hayya najlis nu'min sa'ah. Ayo kita duduk memperbaharui iman kita sebentar. Nu'min sa'ah, nujaddid imanana. Memperbaharui iman kita. Jadi kalau kita duduk dalam majelis ilmu, tetapi kita tidak bertambah iman, ada dua kemungkinan. Majelis itu bukan majelis ilmu tapi majelis lalai. Atau kemungkinan yang kedua, bal rana ala qulubihim. Hati kita telah ditutup oleh dosa-dosa sehingga tidak lagi mendapatkan kesan dari ilmu. Coba lihat, ada orang yang mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah langsung di hatinya. Kalau saya menyebutnya dengan istilah bertilawah dengan hati. Bagaimana bertilawah dengan hati? Idza tutla 'alaihim ayatur rahman. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Kalau dibacakan ayat Allah, kharru, nggak kuat berdiri. Kharru itu tersungkur dalam terjemahannya. Maksudnya adalah lututnya jadi gemetar. Nggak kuat berdiri sehingga dia tersungkur. Lalu sujadan, dia bersujud minta ampun pada Allah. Wa bukiya, menangis. Tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Matanya penuh dengan air mata, berlinang-linang sampai basah janggutnya, sampai terdengar suara seperti air mendidih di dalam dadanya. Itulah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat, bagaimana keadaan Umar ketika membaca surat Al-Tur? Ketika dia selesai dengan ayat-ayat sumpah, kemudian sampai kepada ayat tentang kiamat, bahwa kiamat itu azab Allah itu inna adzaba rabbika lawaqi', ma lahu min dafi'. Gak kuat berdiri langsung menangis. Ini adalah kesan di hati bagi orang-orang yang sedikit dosanya dan yang sering bertaubat. Sedangkan orang yang banyak dosanya, mendengar ayat-ayat Allah, gak ada ngaruhnya. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di ayat yang lain, sumbun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kenapa? Summa qasat qulubuhum khatamallahu ala qulubihim. Ini gara-gara dosa. Makanya tadi dalam kisah Imam Asy-Syafi'i, saya tanya kepada seorang ulama Gaza, Profesor Dr. Abdurrahman Jamal, yang pernah datang ke Indonesia. Beliau ketua program tahfiz Al-Quran Hamas di Gaza. Datang ke Indonesia 2 tahun yang lalu. Saya ketemu, saya tanya, ya Syekh, kenapa anak-anak Gaza itu mudah sekali menghafal Al-Quran? Sebulan, 2 bulan khatam Al-Quran. Dan rata-rata sebulan sudah khatam. Sehari 1 juz hafalan barunya. Dan lancar. Apa rahasianya? Metode apa yang dipakai? Apakah quantum memory, quantum learning, dan seterusnya? Beliau tidak tahu apa itu semua. Tidak ada metode itu di kami. Terus apa metodenya, Syekh? 1, mereka adalah orang-orang yang jauh dari perbuatan yang sia-sia dan dosa. Bagaimana akan berbuat dosa? Negerinya negeri yang terjajah. Listrik saja tidak ada, bagaimana akan nonton TV? Ketika saya tanya kepada akhwat yang hafal Al-Quran 21 hari di Cianjur, di tempat saya, beliau khatam Al-Quran 21 hari. Hafizah 21 hari. Modalnya apa? Ketika datang ke pesantren itu cuma dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kurang dari setengah juz. Modalnya cuma segitu. 21 hari berikutnya hafizah dan lancar. Saya tanya kepada beliau karena saya nggak habis pikir kok bisa kayak gitu.
Kata beliau, saya sejak kecil nggak pernah nonton TV. Sejak kecil tidak pernah nonton TV. Belajarnya di Yaman, dan di Yaman itu juga TV-nya lebih selamat dari Indonesia, itu pun tidak pernah nonton. Makanya kenapa saya beli parabola di rumah? Supaya anak-anak saya nonton TV-nya, TV Arab. TV Arab itu iklannya selamat dibandingkan TV Indonesia. Kalau ada iklan misalnya kayak gini, minuman mineral fit misalnya, ditaruh aja di atas meja terus di-shoot. Udah selesai, itu iklan fit. Tidak ada perempuan minum minuman itu di pantai apa, nggak ada itu. Langsung botolnya di-shoot, dikasih bercak-bercak air supaya kesannya segar, selesai. Fit. Udah gitu aja. Selamat dari hal-hal yang syubhat. Sehingga nanti bisa, kalau dia yang acara anak-anak, ada acara Qasasul Anbiya, Qasasus Sholihin yang sifatnya kartun, dia bisa nonton live Makkah, live Madinah, setiap hari Al-Quran, setiap hari hadis. Makkah itu Quran, Madinah itu hadis, dan ketika antara azan dan iqamah, munajat. Doa yang begitu indah, luar biasa. Saya kalau udah antara azan dan iqamah di Mekah Madinah itu, saya suka dengerin munajatnya itu romantis sekali. Hamba kepada Rabbnya. Ini tontonannya sehingga lebih mudah bagi mereka mendengar, mendapatkan kebaikan. Walaupun ini belum sempurna, tapi yang akhwat tadi rahasianya saya nggak pernah nonton TV sejak kecil. Bukan berarti saya katakan nggak boleh nonton sama sekali, tapi ambillah hikmah di sini. Kita sedang tidak bicara tentang fikih halal haram, tapi kita bicara tentang hikmah. Lihatlah hikmah dari meninggalkan dosa. Bahkan yang terkecil sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan kepada kita ilmu. Makanya ketika seseorang berbuat jangankan dosa, kesia-siaan, maka malaikat yang membawa ilmu, yaitu malaikat Safarah, tidak mau dekat kepada kita. Karena malaikat Safarah ini malaikat yang paling sensitif. Siapa pemimpin malaikat Safarah? Jibril. Safarah kiramin bararah, itu malaikat dutanya para malaikat. Safarah itu dalam bahasa kita artinya duta. Dia adalah dutanya malaikat, bersih, luar biasa. Jibril aja kayak gitu ya, penampilannya bersih, tidak ada asar safar, bekas-bekas safar. Dan dia tidak mau dekat dengan orang yang punya masalah dengan dosanya. Tidak bersiwak, bahkan nggak mau. Sehingga pernah seorang ulama memimpin sholat berjamaah, tiba-tiba di belakangnya ada jamaah yang kelegean, terap. Apa itu? Sendawa. Jadi dia sendawa, dan sendawanya itu ngeluarin bau yang tidak sedap. Imamnya di depan mencium bau itu langsung berhenti membaca Al-Quran. Lama kayak orang salah lupa hafalan. Makmumnya bingung dan makmumnya tidak ada yang hafiz sehingga tidak bisa membenarkan bacaan itu. Diam saja. Setelah sekian lama dia lanjutkan bacaan. Selesai sholat, muridnya bertanya, "Ya Syekh, kenapa tadi berhenti membaca?" "Ketika saya sedang membaca Al-Quran, saya yakin malaikat datang untuk menyimak bacaan itu. Tetapi ketika ada yang bersendawa dan dia tidak bersiwak sebelum berwudu, maka malaikat itu pasti sudah pergi karena mereka tidak suka dengan bau yang tidak baik, dan saya tidak mau membaca Al-Quran yang tidak didengar oleh malaikat." Ini para ulama. Artinya ilmu yang baik itu tidak akan diberikan kepada pendosa, tapi wawasan bahkan kepada ahli maksiat pun bisa. Orang barat pergi ke sekolah atau ke kampus sambil pacaran, sambil berbuat dosa, mereka dapat ilmu, tetapi ilmu yang sifatnya thaqafah, di sini saja, nggak sampai ke hatinya, dan tidak akan membawa dia kepada hidayah Allah SWT. Beda belajar Islam dengan belajar sains. Makanya salah satu di antara syarat mendapatkan ilmu itu perbanyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau bercerita tentang Imam Asy-Syafi'i. Ketika Asy-Syafi'i kecil, anak dari Gaza ini, beliau lahir di Gaza, pergi ke Madinah, bertemu dengan Imam Malik, penulis Al-Muwatta, salah satu imam mazhab. Ketika sampai kepada Imam Malik, Imam Syafi'i pengen nyetor hafalan hadis di dalam kitab Muwatta. Sudah hafal. Dikasih oleh Imam Malik, ini kitabnya. Duduk sebentar, hafiz. Kitab tebal, ratusan halaman. Dikasih oleh Imam Malik, ini kitab saya. Dikasih lembaran-lembaran yang banyak, kalau dulu belum dijilid. Kemudian Imam Syafi'i duduk, hanya beberapa saat, kemudian dia datang, "Ya Syekh, saya sudah hafal." "Hah? Sudah hafal? Coba kamu dites hadis ini, dites hadis itu dengan riwayatnya, kemudian syarahnya, penjelasannya, semuanya bisa." Apa kata Imam Malik? "Ya Syafi'i, sesungguhnya," kata Imam Malik, "aku memandang Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan cahaya ilmu ke hatimu. Maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat." Ada orang yang Allah berikan pemahaman yang baik tentang agama.
Orang yang luar biasa. Termasuk di Mesir itu ada seorang anak yang saya pernah cerita, hafal Al-Quran dalam 10 hari. Sehari 3 juz. 10 hari khatam. Dalam sebulan dia menghafal 10 qiraat. Qiraat itu berat. Dan saya pernah mau mencoba belajar dan nggak jadi lulus. Dan belum lulus sampai sekarang. Itu luar biasa, berat sekali. Dia dalam sebulan selesai 10 qiraat. Yang 7 diantaranya mutawatir, 3 yang lain khabar ahad. Selesai. Kemudian dia hafal hadis Bukhari Muslim sebanyak 11.000 hadis selama 10 hari saja. Sehari menghafal 1.100 hadis. Kemudian dia menghafal Bukhari saja dalam 10 hari, menghafal Muslim saja dalam 10 hari. Bayangin kita Sahih Bukhari berapa jilid? Membaca aja kita belum pernah khatam. Ini hafal 10 hari. Ketika ditanya apa rahasianya, dia menghabiskan waktunya semuanya untuk kebaikan. Dalam 24 jam waktunya, 23 jamnya adalah untuk belajar ilmu. Setengah jam untuk tidur, setengah jam untuk kebutuhan yang lain. Hajat, makan, setengah jam, tidur, setengah jam, 23 jam, Al-Quran. Tapi yang menjadi hebat bukan kemampuannya, kuwah. Inilah rahasia kenapa Yahya alaihissalam itu anak yang sangat cerdas. Kata Allah, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, pelajari kitab Taurat itu dengan kuwah. Kuwah itu apa? Minat yang tinggi. Dan minat itu tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang zakiyah. Gulaman zakiyah, yaitu Yahya. Tidak berbuat dosa sama sekali. Yahya ini anak dari kecil tidak pernah berbuat dosa. Mirip dengan Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil tidak pernah melihat auratnya sendiri bahkan. Apalagi orang lain. Makanya Ali adalah salah satu sahabat yang ilmunya luar biasa. Ini ilmu. Belum lagi nanti kita bahas hal-hal yang lain. Intinya, kalau kita mau dapat kebaikan, maka tinggalkanlah dosa. Mau dapat kebahagiaan, tinggalkanlah dosa. Hijrahlah dari dosa. Berikutnya, mungkin saya nggak bisa menampilkan semua teman-teman. Saya yakin banyak di sini yang punya pengalaman-pengalaman yang baik, yang luar biasa, inspiring. Cuma mungkin hanya beberapa orang karena keterbatasan waktu. Di waktu yang lain kita bisa saling kenal dengan program olahraga kita setiap hari Ahad, dengan program Mufayyab kita setiap beberapa bulan sekali, dengan program Qiyamul Lail kita setiap bulan sekali, dan juga dengan program kita duduk-duduk untuk silaturahim setelah pengajian setiap Senin dan Rabu malam, kita bisa saling mengenal. Saya ingin meminta tolong kepada salah seorang di antara ikhwah di sini yang dulunya adalah seorang atlet, yang sampai sekarang masih jadi atlet skateboard, dan beliau hijrah bukan meninggalkan skateboard, karena skateboard ini sesuatu yang tidak tercela dalam agama, sesuatu hobi saja. Bahkan ketika jadi olahraga dia menjadi kesehatan, bahkan prestasi, tetapi bukan hijrah dari skateboard. Hijrah dari dosa. Di mana dosanya? Skateboard plus narkoba, mungkin. Skateboard plus sia-sia, mungkin. Skateboard plus hal-hal yang meninggalkan sholat gara-gara olahraga, itu yang ditinggalkan. Skateboardnya tetap, tetapi kalau istilah kita di sini skateboard syariat. Tadi ada musisi syariat, skateboard syariat, geng motor syariat, kiki, geng motor syariat. Dan di sini banyak, ada boxer syariat, ada orang apa lagi? Taekwondo syariat, karate syariat, kempo syariat, ini militer syariat, ustadz syariat. Masa ustadz syariat? Semuanya disyariatkan, bukan ditinggalkan hobinya, tidak. Kita tidak menyuruh orang untuk meninggalkan kesenangannya, tapi kita mengantarkan orang dari satu kesenangan dengan kesenangan yang lain yang lebih luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita panggilkan saudara kita Pevi. Mana Pevi? Dan silakan Pevi. Terima kasih pada teman-teman yang itu sehingga yang penting ya pada intinya saya mengucapkan teman-teman perkenalkan nama saya Ferdi Permana Putra. Saya lahir di Bandung maupun di tahun yang lalu, dan saya anak tunggal yang berada di keluarga yang berbesar. Sejak umur saya 9 tahun, saya tidak pernah mengenal agama dan tidak pernah yang namanya kaum sekolah. Yang
hubungan keluarga sekalian saudara. Mudah-mudahan dimaafkan yang sudah menceritakan. Ya, saya seorang meskipun saya meniti karir di tahun 2004 dan saya berkarir di 2005, 2006, 2007 sampai 2013 saya jualan nasional dan saya 3 kali mendapatkan medali jualan Asia. Pada saat itu saya sangat mencukupi ya, maksudnya saya banyak uang di situ karena saya masih jomblo banyak uang dan tidak ada yang melarang saya seperti itu, tidak ada yang mengingatkan saya, tidak ada yang melarang saya merasa diri saya bebas dan di situlah saya setiap malam mungkin bahkan setiap hari saya berdoa. Saya setiap hari saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah kenal sholat. Saya punya banyak teman di situ dan teman-teman saya menggantikan semua keluarga saya karena saya dari umur 9 tahun saya tidur sendiri sampai pada akhirnya teman-teman saya yang selalu bersama saya setiap malam, setiap hari. Saya pikir saya sudah tertutup dan saya pikir Allah tidak melihat saya. Subhanallah, Allah memberikan karunia yang sangat luar biasa dan saya dipertemukan dengan Allah sama mantan pacar saya sekarang memberikan diri istri saya. Saya punya anak umur 2 tahun 4 laki-laki. Saya berniat untuk mencoba menggunakan diri dengan saya menikah karena Allah dan saya menikah karena saya ingin memperbaiki diri saya sendiri. Tapi setelah saya menikah masih tetap saya tidak ingat Allah, saya tidak ingat dan saya tidak pernah bersyukur hanya di mulut saja tidak di hati. Dan subhanallah di sini ada teman saya namanya Fani Inom. Bapak Fani Inom, terima kasih. Dialah yang selalu mengingatkan sholat, termasuk istri saya. Selalu mengajak saya untuk datang ke taklim selama 2 tahun. Selama 2 tahun saya berkeliling dengan alasan. Selama 2 tahun saya berkeliling dengan alasan dan pada akhirnya saya mencoba untuk nggak enak sama Bapak Inom. Datanglah ke sini. Dulu pernah 2 tahun yang lalu datang ke sini dan jalan lagi setelah beberapa bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang, saya ke sini dan ada ustadz yang mengisi di sini. Hidayah yang saya cari ternyata saya dapatkan dan ustadz Hanan bilang manusia itu ada 3 golongan besar, golongan A, golongan beriman, golongan munafik dan golongan kafir. Di situ saya sangat tertampar sekali. Ada di mana golongan saya? Ada di mana saya belajar dari golongan mana? Dan kalau saya katakan itu dapat tinggal di 3 golongan. Dan subhanallah itu terima kasih kepada itu yang merasakan saya harus ada di golongan A. Golongan A ketika kita mendengar azan langsung sholat berjamaah di masjid, langsung sholat berjamaah di masjid. Karena kata Ustaz Muhammad bilang beriman itu bertakwa. Setelah saya coba menjalankan sholat fardu, alhamdulillah hati saya mulai dikabulkan. Dan subhanallah istri saya juga kuasaan Allah, ternyata Allah masih melihat saya, Allah masih sangat sayang sama saya. Allah saya hidup sendirian sangat lama dan sekarang alhamdulillah hati saya terbuka dan betapa indahnya yang dulu teman-teman saya di jalan yang gelap, sangat gelap, sekarang saya selalu bertemu di masjid dan saya sangat bersyukur, berterima kasih dan berbangga hati ya Allah.
Saya diperkenalkan dengan orang-orang yang beriman di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah hati saya tenang. Dan sekarang alhamdulillah perubahannya semakin banyak. Yang tadinya saya tidak tahu karena saya sudah mentok, nggak tahu harus ngapain lagi, nggak tahu harus kemana lagi. Saya sudah gelap. Allah berkehendak lain. Allah MC saya, Allah masih membuka. Karena saya mau cari di mana hidayah itu. Saya mencari dan alhamdulillah. Allah. Dulu saya sholat karena istri saya, bukan karena Allah. Karena saya malu, istri saya selalu sholat, saya tidak. Dan saya sholat karena istri saya. Apakah saya sholat karena ingin sesuatu? Saya ingin sesuatu. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah, insya Allah saya sedang sholat karena Allah Ta'ala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih ya Allah. Orang tua soleh mungkin itu biasa, tapi pemuda soleh itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan sekalian, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Kuncinya adalah kebaikan yang pertama. Karena kata para ulama, di antara hukuman bagi orang yang berbuat kejelekan, dia akan jatuh kepada kejelekan yang lain. Itu hukuman yang paling berat. Sebelum nanti azab di neraka. Itu nggak usah bicara neraka dulu, di dunia aja. Hukuman bagi orang yang berbuat jahat atau berbuat kejelekan, keburukan, dosa, dia akan jatuh kepada dosa yang lain. Itu hukumannya. Sedangkan balasan bagi orang yang berbuat baik, maka dia akan terbawa kepada kebaikan yang lain. Karena ketika seseorang berbuat satu amal saleh yang lain akan mengatakan, lakukan aku juga. Lakukan aku juga. Dia akan memanggil orang yang beramal saleh. Kuncinya adalah kebaikan yang pertama aja. Kebaikan pertama ini bisa apa aja? Bisa sholat, bisa istri yang soleha, bisa teman yang soleh. Kalau kita lihat tadi, salah satu kebaikan yang pertamanya adalah memiliki seorang teman yang soleh, yang saling mengingatkan, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Karena kalau tanpa itu, innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi kalau tidak ada teman yang saling wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Itulah awal dari kebaikannya. Dari kebaikan itu kemudian melangkah kepada kebaikan yang berikutnya. Salat lillah, karena Allah SWT. Dari itu kemudian melangkah lagi kepada kebaikan berikutnya. Atau mungkin dari teman yang saling melangkah kepada masjid dulu. Ke ta'lim. Dari ta'lim itu melangkah kepada salat yang berjamaah. Lalu bertemu dengan saudara-saudara sesama muslim. Akhirnya terus jadi istiqamah di jalan Allah SWT. Kebaikan, balasannya adalah kebaikan. Dan hukuman dari keburukan adalah melakukan keburukan yang lainnya. Ini pengalaman pribadi, bukan hanya teori lagi. Dan begitulah nasihat-nasihat dari para ulama. Siap berhijrah dan istiqomah insya Allah. Ada satu lagi yang mau saya tampilkan sebelumnya, tapi karena masih ada satu agenda sedikit lagi setelah ini, biar jadi penasaran dan menjadi agenda berikutnya kita, saya ingin menampilkan banyak sebetulnya, tapi salah satunya kasih saya juga, yaitu Kiki Briges. Brigesnya pakai, ya, Kiki Briges, ini kekasih saya karena Allah, ingin juga suatu saat sharing kepada kita, ada hal yang lain yang juga menakjubkan dari hijrahnya beliau. Dan juga saya sempat semobil dengan Kiki Briges dan banyak cerita ketika saya jalan bersama Kiki Briges ke Saritem. Banyak cerita tentang pengalaman pribadinya, dan itu mudah-mudahan jangan hanya saya yang tahu, kita juga semua tahu sehingga jadi inspirasi. Tapi next insya Allah coming soon edisi Kiki Briges. Nanti akan ada edisi lagi yang masih banyak yang lain, makanya ayo kita saling kenal mengenal supaya kita masih saling bisa menggali, bukan untuk pamer, karena keburukan tidak dipamerkan, tetapi untuk menjadi inspirasi. Seperti kata Ayah Doni tadi, siapa yang menunjukkan kebaikan, ini dari hadis Rasul, maka dia dapat pahala kebaikan dari orang yang menirunya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi kalau kita menunjukkan inspirasi hijrah kita, lalu ada orang yang berhijrah, mudah-mudahan ini akan
mendapat pahala bagi kita dari hijrah orang tersebut tanpa mengurangi pahala hijrahnya dia. Di akhir ada satu lagi yang mau kita adakan, yaitu doa bersama. Di sini Pak Iman di mana? Ya, mungkin akan dipimpin oleh Pak Iman sedikit prolog tentang masalah ini sebelum nanti kita tutup dengan doa bersama untuk saudara-saudara kita, beberapa orang yang mendapatkan musibah di Nepal, yaitu kaum muslimin orang Indonesia yang kena musibah di Nepal. Nanti kita dengarkan prolog.